surat pembebasan tanah SD Watukonen ini, saya akan berikan kunci rumah berikut mobilnya. Saya senang bekerja sama dengan Ibu. Ini kunci rumah. Dan ini kunci mobil dari bos saya. Untuk Ibu. Terima kasih. Saya senang bekerja sama dengan Ibu. Lain waktu, kita kerjasama lagi, Bu. Saya permisi dulu. Iya, Ma. Ya ampun, Ma. Uangnya banyak banget. Mama dapat dari mana? Kamu nggak usah banyak nanya. Nikmatin aja uang itu. Pokoknya Anggi mau shopping, mau ke salon, mau traktir teman makan di tempat yang enak banget. Boleh. Pokoknya Anggi senang. Anggi seneng banget, Ma. Pokoknya Anggi doain mudah-mudahan Mama dapat uang yang lebih banyak besok. Amin. Tapi kok ngomong-ngomong, Kak Caca sama Nenek nggak dikasih sih, Ma? Mereka itu bukan CS Mama. Jadi ngapain Mama kasih? Ibu tidak mau uang haram. Uang haram? Maksud Ibu apa sih? Kamu tahu nggak? Semua tetangga membicarakan kamu. Kalau kamu suka terima suap dan suka korupsi. Kurang ajar banget yang ngomong kayak gitu. Bu, aku ini kepala desa. Banyak pejabat dan pengusaha kaya yang dekat sama aku. Jadi wajar aja kalau aku uangnya banyak. Assalamualaikum. Tuh, kan? Baru aja dibilang. Pasti itu pengusaha. Assalamualaikum. Hah? Kirain orang penting. Nggak tahu yang cuma pengemis. Ibu, saya bukan pengemis, saya cuma minta... Alah, sama aja. Kamu ini masih muda, udah ngemis. Dasar pemalas. Jangan begitu, Nak. Sebentar ya, Bu, ya. Ini ada sekedarnya. Makasih, Bu. Jangan dikasih, Ibu. Kasihan. Udah deh, Ibu jangan sok dermawan. Orang pemalas kayak dia ini jangan dikasihani. Udah kamu, pergi sekarang dari rumah saya. Jangan pernah sekali-kali lagi berani ngemis di rumah saya. Maaf, Bu, kalau saya mengganggu Ibu. Udah sana, pergi. Ibu nggak boleh kasar gitu. Kurang ajar. Jangan. Ya Allah, Sun. Pergi kamu. Jangan pernah berani-berani lagi masuk ke pekarangan rumah saya. Semoga Allah melaknat dan memberimu azab. Doa orang miskin nggak akan terkabul. Paling kamu yang kena azab tuh. Mati kelaparan di jalan. Istighfar, Nak. Mama keterlaluan banget sih, Ma. Kalau Mama nggak mau ngasih, Mama jangan marah-marah. Kan bisa buat orang sakit hati, Ma. Alah, yang sakit hati itu orang miskin. Nggak ngaruh. Kecuali kalau dia pejabat, orang kaya, sakit hati itu baru pengaruh sama mama. Ma, ingat, Ma. Doa orang teraniaya itu langsung didengerin sama Allah. Udah deh, diem kamu ya. Kamu tuh udah sama aja kayak nenek kamu.
Udah, Ma. Nggak usah dipikirin deh pengemis itu. Nah, sekarang kan Mama udah kaya nih. Gimana kalau Mama beli mobil sama rumah yang lebih bagus dari sekarang? Kan malu, Ma, kalau ada teman Anggi datang ke rumah, rumahnya kecil, sumek kayak gini. Nggak banget kan, Ma? Malu, tau nggak? Kamu tenang aja. Mulai besok, kita pindah ke rumah. Seriusan, Ma? Mobilnya juga udah ada sekalian di sana. Yeay, makasih ya, Ma. Udah ya, Mama istirahat dulu. Ya, Ma. Istirahat. Assalamualaikum. Salam. Ini uang gaji Papa bulan ini. Udah simpen aja. Lagian juga jumlahnya nggak seberapa. Beli kosmetik Mama juga nggak cukup. Sundari, kamu nggak pantas bicara begitu sama suami kamu. Dia mencari nafkah dengan halal. Ibu ini jangan terlalu ngebela mantu ibu ya. Bangga amat punya mantu guru. Aku aja ini kadang-kadang malu, Bu. Punya suami cuma guru honorer. Gak pernah naik pangkat. Astagfirullahaladzim, Ma. Makanya, Ma. Mama ini kan pejabat. Ya walaupun tingkat camat, pasti Mama itu kan punya banyak teman di pemerintahan dong. Minta Papa itu jadi guru PNS, biar gajinya juga naik. Sudah. Tapi papa kamu aja yang gak mau. Saya nggak mau kalau pengangkatan saya karena kamu harus nyogok. Itu namanya nggak halal. Halah, ngomongin halal. Yang haram aja susah. Aduh, Papa itu kasihan banget sih. Gaji Papa aja udah kalah sama uang jajannya Anggi. Malu dong. Anggi, jaga mulut kamu. Jangan bicara begitu sama papa kamu. Nggak sopan. Emang kenyataannya kayak gitu kali. Papa itu ogah banget ya diajak kayak. Malu-maluin banget. Emang ya, madesu tau gak sih? Masa depan suram. Ah, sudah. Aku capek, mau istirahat. Kamu kemana? Ke shopping dong. Ma, semenjak jadi kades, Mama benar-benar lupa daratan. Mama berubah 180 derajat. Mama nggak pernah mau lagi menerima uang gajiku. Mama selalu menyimpan uang gajiku di laci tanpa sedikit pun Mama sentuh. Seolah-olah gaji guru itu tidak berharga di mata Mama. Uang siapa ini? Ya uang Mama lah. Mau uang siapa lagi? Dari mana Mama mendapatkan uang sebanyak ini? Papa nggak usah tahu. Aku ini suami kamu, Ma. Jadi aku berhak tahu dari mana Mama mendapatkan uang sebanyak ini. Pak, aku ini kades. Jadi Papa nggak usah bingung kalau aku punya uang banyak. Ma, gaji pokok kades itu berapa sih? Nggak mungkin sebanyak ini. Itu kan gaji pokok. Kades itu punya tunjangan jabatan, Pak. Ma, tunjangan kades itu berapa? Nggak mungkin sebanyak ini kecuali... Papa mau nuduh aku korupsi. Iya. Aku nggak akan menuduh kamu. Kalau kamu bisa menjelaskan dari mana asalnya uang ini. Gak penting dijelasin sama Papa. Mau kemana kamu? Lapar. Cari makan. Ya ampun, Ma. Rumahnya bagus banget. Ini semua dan ini juga mobil. Sesuai kan sama kemauan Anggi selama ini. Ih, bagus banget, Ma. Mwah. Makasih banyak ya, Ma. Ih, Anggi seneng banget. Oh ya, Ma. Kuncinya mana, Ma? Yes. Anggi coba dulu ya, Ma. Ih, keren banget, Ma. Ma, dari mana kamu mendapatkan rumah mewah dan mobil baru ini?
gaji kades selama 2 tahun pun, kamu nggak akan mampu untuk membeli semua ini. Memang tidak. Tapi ini semua adalah hadiah. Hadiah? Hadiah dari siapa? Dari pengembang yang akan membangun mall di SD Watu. Astagfirullahaladzim, Ma. Kamu menerima suap dari pengusaha untuk menggusur sekolahan di mana aku mengajar. Alah, udah deh. Papa nggak usah kerja lagi. Papa diem aja di rumah. Lagian gaji Papa sebagai guru honorer nggak pernah kami pakai. Sundari, kamu tidak pantas menghina jabatan suami kamu. Kamu juga sudah menghina jabatan kamu sendiri, Nak. Sudah deh, Bu. Aku nggak mau berdebat lagi sama Ibu. Nanti aku dibilang anak durhaka lagi. Sekarang lebih baik kita masuk. Karena kita semua akan tinggal di sini. Tidak. Aku lebih baik tinggal di rumah warisan orang tuaku yang jelek itu. Daripada aku harus tinggal di rumah mewah, tapi didapatkan dengan cara yang kotor. Terserah kamu deh. Kamu itu dari dulu memang mentalnya orang miskin. Gak bisa jadi kaya. Mama keterlaluan banget sih, Ma. Demi semua ini, Mama rela nggak jual jabatan Mama sama pengusaha yang mau gusur SD apa-apa. Diem kamu. Kakak kalau misalnya nggak mau tinggal di rumah ini, udah sama ikut Papa aja tinggal di rumah Butut. Ribet banget sih. Udah. Push, push, push. Cak, Kenapa, Bu? Ibu mau ikut sama anak sendiri atau ikut dengan mantu? Kalau nggak malu, sana. Yaudah ya, Ma. Rumahnya bagus banget. Gi, gede banget rumahnya. Besar. Makasih banyak ya, Ma. Sundari, rumah ini terlalu besar. Sepertinya kita perlu banyak pembantu. Ngapain pakai pembantu segala? Buang-buang uang aja. Ya ibu lah yang harus kerja keras ngurusin rumah ini. Maksudmu? Bu, ibu mau tinggal di sini cuma makan, tidur gitu aja? Iya, kayak Ibu Suri. Saya dapetin rumah ini dengan kerja keras. Jadi, ibu juga harus kerja keras ngurusin rumah ini. Bener banget, Ma. Nenek harus kerja keras ya. Ma, Anggi mau lihat kabar Anggi dong. Mohon tenang bapak-bapak, tolong mohon tenang. Kita tunggu keputusan dari pengadilan. Pak Ansep, ini demi anak masa depan anak kita. Pasti ini makan uang suap nih pejabatnya nih. Percuma kamu dan para guru juga anak-anak kamu demo di sini. Sekolah ini tetap akan digusur untuk dibangun pusat perbelanjaan. Kamu kades yang sudah lupa daratan. Kamu sudah lupa pada kepentingan rakyatmu. Hah? Kamu hanya jadi penguasa yang menjual jabatanmu pada pengusaha. Aku tidak peduli. Kalau kamu masih saja mengerahkan anak-anak kamu untuk berdemo di sini, aku akan menuntut cerai. Percuma saja punya suami seperti kamu. Gak ada gunanya sama sekali. Ya Allah. Istriku benar-benar sudah lupa daratan.
Kalau komisinya cuma segini, saya tidak mau. Karena tanah yang mau digusur itu adalah tanah kuburan. Ada makamnya mertua saya di sana. Nah, kalau segini kan saya jadi gampang tanda tangan. Sundari, tega sekali kamu menjual makam mertua kamu. Diam kamu ya. Kamu nggak usah ikut campur urusannya Kades. Tolong Pak, jangan dibongkar kuburan ini Pak. Keluarga saya banyak dimakamkan di sini Pak. Tidak bisa, ini sudah perintah atasan kami. Tapi ini makam warga Pak. Pokoknya nggak bisa. Bongkar! Sundari! Sundari, buka pintunya! Mau kamu apa sih? Hah? Tega sekali kamu menggusur makam. Kamu tahu kan? Makam orang tuaku ada di sana. Mau makam siapa di sana? Bodoh amat. Lagian, aku ini Kades. Aku mempunyai hak untuk memberikan keputusan di wilayah. Laknat kamu ya. Kamu menggusur makam mertuamu sendiri demi uang. Gak akan jadi makam mertuaku lagi kalau kita segera cerai. Mama, jangan keterlaluan kayak gitu, Ma. Diam kamu. Kalau kamu mau ikut sama papa kamu, silakan. Mama tidak peduli. Ingat ya, besok kita cerai. Astagfirullahaladzim, Sundari. Kamu semakin lupa daratan, nak. Diam. Masuk. Atau ibu mau saya usir juga dari sini. Masuk. 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 Anggi? Anggi, kamu kenapa, nak? Ya, lepas. Anggi! Jangan pernah berani masuk ke rumah. Dan jangan pernah injak kaki kamu lagi di sini. Ingat, besok kita urus perceraian. Sundari, tunggu! Sundari! Sundari, hari ini kita mau masak apa? Makin hari masakan ibu tuh makin gak enak. Biar aku sama Anggi makan di luar aja. Ini untuk ibu beli makanan. Ma, kita pergi sekarang yuk. Ya Allah, anakku semakin kurang ajar, semakin lupa daratan. Tolong berikan teguran padanya, ya Allah. Tegur anak hamba itu, ya Allah, agar segera insaf dan bertobat. Selamat pagi, Bu. Ibu Sundari Risnawati. Iya, ada apa ya, Pak? Kami membawa surat penahanan untuk Ibu. Ma? Surat penahanan apa, Pak? Nanti kami jelaskan di kantor. Sekarang, Ibu ikut kami. Ibu!
Ibu tolong Sundari. Maaf, Bu. Ibu. Mama, Ma, Ibu. Nenek. Apa ini? Ibu tolong Sundari. Ya Allah, kenapa anak saya, Pak? Lepasin, Pak. Mama. Apa? Ibu tolong Sundari, Ibu. Ibu Sundari kamu di penjara, Ibu tolong Ibu. Maaf, Bu. Nanti kami jelaskan ke kantor. Cepat jalan. Mama. Ibu tolong. Jalan. Mama. Ibu. Pak, tolong lepaskan saya. Saya tidak mau di penjara. Pak. Pak, tolong lepaskan saya. Berisik lo. Pak, tolong saya, Pak. Tolong saya lepaskan, Pak. Tolong lepaskan saya, Pak. Pak. Pak, berisik lo. Kalau lo masih berisik di sini, gua injek-injek di sini. Mau nggak? Udah, cepetan pencitin aku. Kalau lo nggak mau pencitin, gua injek-injek di sini. Cepetan, pencitin gue, sih. Cepetan. Ayo. Yang keras. Sundari, mantan Kades Cikone yang terlibat dalam kasus suap sementara menjalani tahanan rumah sampai menunggu putusan pengadilan. Sundari. Apa sih? Jangan sok sedih deh. Karti mana? Ada di dalam. Mama? Mama udah bebas. Mama jadi tahanan rumah. Nyesel juga sih harus balik ke rumah butut sama sumpek ini. Papa! Ada apa sih, Ma? Mana amplop-amplop gaji kamu? Sudah Papa sumbangkan ke sekolah untuk memperbaiki kelas. Aduh, Papa, ngapain sih disumbangin? Ya percuma juga disimpan di laci, Ma. Toh Mama juga tidak memerlukannya, kan? Itu dulu. Tidak dalam masa sulit sekarang. Aduh, Pak, Mama uang nih untuk ke salon. Muka Mama udah tebel sama debu penjara. Kamu ini masih saja memikirkan soal salon. Mulailah hidup dengan prihatin, Ma. Insafi semua kehilafan kamu. Aduh, udah deh, Pak. Mama lagi nggak perlu nasihat. Mana perhiasan? Loh, perhiasan Mama kan sudah Mama bawa ke rumah mewah itu. Kecuali mas kawin Mama dari Papa masih ada, ya disimpan di sini. Ya itu maksud Mama, perhiasan mas kawin. Mau diapakan, Ma? Dijual. Pak, walaupun kita tidak jadi cerai, Papa nggak punya hak untuk melarang Mama ngejual. Karena ini hak Mama. Saya mau jual ini. Saya timbang dulu. Ini ya, terima kasih ya. Ma, kita mau naik angkot
Kak, Mama mau salam dulu. Mama mau keringat mau facial. Tuh lihat muka Mama hancur gara-gara di penjara, digigit nyamuk. Tuh. Ya sih, Ma. Terus kita pulang gimana dong, Ma? Aduh, nggak tahu. Nih, tasnya. Bagus kerja kalian. Ini buat kalian. Masih, Mas. Yuk. Mama mulai rapuh dengan keadaan keuangan yang ambruk gitu. Ma, kita masih bisa memperbaikinya kan, Ma? Apa yang bisa diperbuat sama kepala desa yang udah dipecat dan menjadi tersangka dalam kasus suap? Ma, jangan hanya menyesali diri sendiri aja dong, Ma. Lagi pula juga masih banyak kan koruptor yang hidup di tengah keluarga dan masyarakat walaupun dia masih proses pengadilan. Anggi nggak ngerti sih. Bisa kamu bayangin nggak kalau Mama itu benar-benar mendekam di penjara? Koneksi Mama ini kan di pemerintahan banyak. Teman Mama juga ada yang jaksa, pengacara, hakim. Seharusnya Mama itu mempergunakan teman-teman Mama itu dengan baik. Lagi pula juga Mama hanya korban di kasus ini doang kan. Nggak semudah seperti yang kamu omongin, Gi. Semuanya itu pada cuci tangan. Angkat telepon Mama aja enggan, takut disadap. Seorang kades, walaupun sudah nonaktif masih punya banyak cara. Kalau enggak, biar Anggi aja yang cari duit. Anggi. Ma, minta uang dong. Minta sama papa kamu tuh. Emangnya Anggi mau kemana sih? Hah? Kerja kelompok. Ya udah, makan aja dulu ya. Makan apaan kayak gitu? Level banget. Anggi. Anggi itu nggak sanggup hidup kayak gini. Serba kekurangan. Mama juga nggak siap jadi miskin. Coba kalau papa itu bukan guru honorer, tapi pengusaha yang kaya. Mama pasti nggak akan menderita begini. Kenapa kamu bicara seperti itu, Nak? Udah deh ya, ibu nggak usah ikutan ngomong. Pasti nih doa ibu yang jelek-jelek buat Sundari. Sundari sengsara, Sundari disiksa Allah, iya kan? Jadi telat lagi. Anakku semakin kurang ajar, semakin lupa daratan. Tegur anak hamba itu, ya Allah. Ternyata hati ibu itu keji ya. Doain yang jelek-jelek buat anaknya. Nah, ini dia nih yang gue tunggu-tunggu. Anggi ini kan pacar gue. Lu jangan ngelip gitu dong. Aduh, udah deh ya. Kalian itu nggak usah berantem. Biar gue yang nentuin, oke? Lu kan pacar gue. Ih, itu kan dulu. Sekarang, lu udah bokeh kali. Matre banget sih lo.
Zaman sekarang nggak materai lo nggak akan bisa hidup. Gue milik Akar aja deh. Rese lu. Belajar kelompok. Belajar kelompok apa pulang pagi begini? Sini tas kamu. Lepas! Lepas! Baju apa ini? Hah? Apa ini? Peralatan perempuan gak benar kamu. Buka mulut kamu. Buka! Buka! Alkohol kamu. Rupanya selama ini kamu sering kelabing. Hah? Hura-hura ke diskotik. Mau jadi apa kamu? Bikin malu keluarga. Terserah Anggi dong mau ngapain. Kan urusan papa. Kurang ajar kamu. Jangan kasar sama Anggi. Lagian seusia Anggi, wajar kalau mau pergi ke disko. Apa? Wajar? Gila kamu ya? Dia bakal jadi anak gak bener, Ma. Pak, udah deh ya. Papa nggak usah sok peduli sama Anggi. Sekarang kan Papa sama Mama udah miskin. Jadi terserah Anggi dong mau ngapain. Kurang ajar kamu, Anggi. Jangan kasar sama Mama. Mama terlalu memanjakan Anggi. Mama salah mendidik dia sampai dia kurang ajar sama orang tua. Anggi nggak kurang ajar ya. Anggi cuma nggak bisa bangga sama Papa yang terus-terusan miskin. Nggak ada kemajuan banget sih. Sedangkan Mama rela mengambil resiko yang cukup besar untuk keluarga kita. Anggi sih lebih bangga sama Mama yang seorang koruptor ya, dibanding sama Papa yang cuma jadi guru miskin. Sini! Pukul aku! Ayo! Lagian benar kok kata Anggi. Kamu tidak pernah menjadi kebanggaan keluarga. Dan kalian mental miskin. Tapi Cece bangga sama Papa. Akte rumah ini saya terima untuk jaminan ya. Kamu tanda tanganin surat perjanjian untuk hutang pihutang. Kamu baca dulu dengan seksama supaya kamu jelas isinya. Bunganya kok besar sekali, Bu? Waktunya juga terlalu cepat. Cuman 1 bulan. Oh, bisnis saya memang begitu. Kalau kamu mau uang ini, kamu ambil. Tapi kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Yang butuh uang kan kamu, bukan saya. Ah, iya Bu. Sebentar. Ini uangnya. Terima kasih, Bu.
Papa nyari apaan, Pak? Cak, kamu lihat surat tanah sama surat rumah papa nggak? Enggak, Pak. Emangnya kenapa? Papa udah cari kemana-mana, surat-surat itu nggak ada, Cak. Mama? Mama dapat duit dari mana belanja sebanyak itu? Itu kan mahal-mahal, Mah. Kamu nggak usah tahu deh, Mama punya uang dari mana. Mama. Mama lihat surat tanah sama surat rumah papa nggak, Ma? Nggak tahu. Ih, apa lagi di motor? Kayak gini masih aja dipelihara. Di kilo tuh pantasnya. Ngejeknya kan gitu, kurang say. Lo tuh yang keterlaluan. Masa ngajak cewek cantik kayak gue naik motor butut kayak gini? Udah dong, say. Jangan rewel. Ayo bantu dorong yuk. Lo bilang, hah? Lo dorong aja sendiri. Males gue dorong-dorong motor butut kayak gitu. Sana, sana. Gila banget sih. Anggi, ngapain berhenti? Ayo jalan. Gue mau makan di restoran itu dong. Kayaknya enak banget deh. Aduh, nggak usah deh. Gue lagi gak ada duit nih. Dasar ya lu cowok bokeh. Udah sana mending lo pergi aja deh. Enak banget. Halo. Halo. Dasar cewek matre lo. Siapa tadi yang dorong motor butut? Salah tuh cowok lo. Iya bukan lah. Masa pacar gue mukanya kayak tukang ojek kayak gitu sih? Oh, tukang ojek ternyata. Iya, tukang ojek. Lo main pegang tangan gue aja. Gue pengen jadi cowok lo. Gimana ya? Boleh. Tapi lo mau ngasih apa sama gue? Lo mau ngasih cincin ini sama gue? Ya ampun, kayak mau ngajak tunangan aja. Ya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ih, lo tuh niat gak sih ini ngasih cincin sama gue? Gue pengennya ngasih ke jari lo. Boleh. Ya ampun, bagus banget ya. Tapi kayaknya kalau cincin doang gak cukup deh. Harus sama kalungnya, antingnya, gelangnya harus komplit. Lu main dong aja nih. Ya gak apa-apa dong kalau gue mintanya sama cowok tajir kayak lo. Kecuali lo itu cowok yang termasuk pelit. Tenang aja. Habis lu temenin gue makan sampai kenyang, lu gue ajakin deh ke toko emas. Biar lu pilih perhiasan lu suka. Asik. Kalau kayak gitu caranya, gue terima lo jadi pacar gue. Terus dulu. Anggi.
Dari mana kamu dapat semua barang-barang ini? Hah? Biasalah Pak, dari pacar Anggi dong. Biasa yang namanya pacarnya orang kaya itu dibeliin segala macam. Cincin, kalung, anting, semuanya dibeli. Apalagi uang. Gampang banget. Anggi, masuk ke kamar kamu. Ma, dengar ya. Mama, Papa, dan semuanya. Gak boleh ada yang ikut campur urusan Anggi. Lagi pula juga sekarang Mama udah bangkrut kan? Anggi, kenapa kamu bicara sama Mama seperti itu? Mama selalu memanjakan kamu. Itu dulu. Kalau sekarang, udah enggak kan? Mama itu udah miskin. Sama miskinnya kayak Papa. Anggi, kamu durhaka sama Mama, Anggi. Mama juga durhaka kan sama Nenek? Terus apa bedanya? Anggi. Bawang merah ya Bang ya? Bawang merah, Bu. Sama cabai dah, sebungkus. Sama cabai. Berapa tuh Bang? Ini Bang. Amat kali ya. Apa, Bu? Bu, ada berita tentang anak Ibu Lastri nih. Si Sundari. Bu? Iya ya? Bener. Bagus ya. Bu, belanja. Tuh kasih deh. Tuh, Bu. Baca tuh, Bu. Pelan. Ada anak Ibu. Ada apa, Bu? Waduh, gimana kalau anak Ibu masuk penjara? Malu kan? Punya anak seorang koruptor. Ternyata di kampung itu ada koruptor. Anaknya? Iya. Kita bilangin warga yang lainnya. Bener. Iya. Apalagi kan di kampung kita ya. Ada koruptor lagi. Ampun, baru tahu kita. Jangan sampai deh Tuh, punya anak Bang. koruptor. Anaknya koruptor. Iya, bener tuh Bang, makanya. Nah, kita bilangin ya Bang ya, sama yang lain. Sundari, kapan kamu bisa bayar hutang? Maaf, Bu. Saya belum bisa bayar hutang. Enak aja kamu minta maaf. Kalau kamu belum bisa bayar, saya akan naikkan bunganya 50%. Ibu jangan memeras gitu dong, Bu. Saya bukan meras, tapi itu udah sesuai dengan perjanjian yang kamu tanda tangani. Apa perlu saya bacakan lagi? Hah? Ya Allah, ternyata Mama ngutang sama rentenir. Kaktiman. Ingat ya, saya tunggu pembayarannya. Caca baru tahu kalau Mama ngutang sama Bu Kisu. Mama nggak usah nyembunyiin lagi, Ma. Caca udah tahu kok semuanya. Yang Caca mau sekarang Mama jujur. Buat apa Mama gadein surat tanah sama rumah, warisan orang tua Papa, rentenir, Ma? Mama nggak sanggup hidup miskin, Ca. Mama perlu uang untuk ke salon dan belanja semua keperluan Mama yang mahal. Masya Allah, Ma.
Mama gadein semua ini cuma buat kepentingan Mama sendiri. Ini bakal jadi masalah buat kita, Ma. Bu Kisut itu rentenir. Dia tega. Kalau kita nggak bisa bayar, rumah ini bakal disita, Ma. Ya Allah. Kalau nenek sama bapak tahu pasti makin tertekan. Udah biarin aja. Lagian juga bisa apa nenek kamu sama papa kamu itu? Mama ini sekarang lagi kalut, Cak. Kalut. Mama nggak tahu harus gimana lagi. Mama kenapa, Ma? Mama kenapa? Aduh, dada Mama sesak. Mama pusing, Cak. Mama istirahat ya, Ma. Ayo, Caca bantu. Anggi kemana ya, kok belum pulang juga? Nggak tahu, udah malam kayak gini belum pulang. Anggi? Anggi? Kamu dari mana aja larut malam baru pulang? Hah? Jawab dong, Nak. Papamu nanya. Kamu kenapa? Jawab, papamu nanya tuh. Anggi? Anggi, kenapa kamu? Anggi! Astagfirullahaladzim, Anggi! Anggi bangun! Anggi bangun, Nak. Anggi, kamu kenapa? Ayo kita bawa ke dokter. Iya. Gimana, Dok? Tenang, Bu. Dokter, bagaimana keadaan anak saya, Dok? Untungnya tidak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kehamilannya kuat. Kehamilannya kuat. Maksud dokter apa? Anak Bapak hamil 2 bulan. Astagfirullahaladzim. Makan ya, Ma. Mama nggak mau makan. Lihat makanannya aja mau muntah. Kalau Mama nggak makan, nanti Mama tambah sakit. Anggi kenapa? Anggi hamil. Apa? Hamil? Siapa yang ngakuinnya? Siapa yang ngakuinnya? Ya, Anggi! Anggi! Udah. Percuma marah-marah sama Anggi. Semua udah terjadi. Mama kenapa?
Mama. Mama. Sudah, kamu kenapa? Ayo, Tan. Ayo, nak. Sundari, Sundari, Sundari. Ma, kamu kenapa, Ma? Kenapa kamu, nak? Ma, kenapa, Ma? Mama. Mama, gimana ini? Ma. Sundari. Ma, bangun, Ma. 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 Firman, gimana, Firman? Sundari. Sundari, bangun, nak. Ma. Ma. Ma, bangun, Ma. Ma, Anggi buatin bubur buat Mama. Mama mau Anggi suapin kan? Ma. Maafin Anggi ya. Ayo Anggi, mamanya disuapin. Iya Kak. Ya udah, Anggi suapin ya, Ma. Lagi ya, Ma? Heh, Sundari. Hutang kamu sudah jatuh tempo. Ma. Mama punya utang sama Bu Kisut. Sesuai dengan surat perjanjian, kalau hari ini belum bayar, saya akan sita rumah beserta isinya. Mama menggadaikan rumah kita. Ya ampun, Ma. Kalau sampai rumah kita disita, kita mau tinggal di mana? Bisa-bisa kita jadi gelandangan. Ma. Ma? Mama? Ma. Ma? Mama kenapa? Ma? Mama? Mama! Ma! Mama kenapa, Ma? Mama bangun! Ma! Mama! Mama bangun! Mama! Ayo kita pergi. Bangun! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kades Sundari yang terkait dalam kasus suap pembebasan tanah Watu Koneng pagi tadi telah meninggal dunia di atas kursi roda karena serangan jantung. Jenazah akan disemayamkan di rumah duka dan akan dimakamkan siang hari. Terima kasih. Ya, bakalan tutup nih kasusnya. Gimana sih? Iya nggak? Bener bang, bener. Alhamdulillah.
Selamat jalan, Ma. Ma, maafin Anggi. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa Mama. Papa, Anggi, Caca, dan Ibu akan selalu mendoakan Mama. Semoga Mama mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Mama yang tenang ya. Maafin Ibu, nak. Sekarang kami pulang dulu. Assalamualaikum. Ayo, Bu.